Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani ya, host Elko nih. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kemarin kita kebetulan sudah merayakan bersama-sama untuk yang menjalankan gitu ya, Hari Raya Idul Adha ya, udah kurban nih. Kira-kira kemarin Sobat UMKM kurban apa nih? Sapi, kambing, atau kurban perasaan? Oke, saya bercanda ya. Oke, langsung saja kita akan membahas ya, pastinya karena kita podcast tentang kewirausahaan, kita bakal membahas tentang kewirausahaan, cuman bakal berkaitan dengan Idul Adha gitu. Langsung saja ya kita sapa nih yang bakal berbincang dengan saya hari ini di episode hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana Pak? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Bapak. Amin. Oke, sebelumnya Bapak selamat Hari Raya Idul Adha nih kemarin ya. Lisna baru bertemu sama Bapak. Kemarin kita sama-sama merayakan Idul Adha atau kalau istilah orang Sunda teh Idul Kurban. Idul Kurban. Iya, betul. Idul Kurban. Pada momen ini memang masyarakat Muslim se-Indonesia merayakan, dan mungkin saja kalau kita lihat dari sisi kegiatan kewirausahaan sangat berkaitan. Kenapa berkaitan? Ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan, begitu. Oke, nah menarik nih, sangat berkaitan dan ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Nah, apa tuh Pak sesuatu yang bisa kita manfaatkan? Coba begini, misalnya dari sisi ketersediaan hewan kurban. Oke. Secara ekonomis tentu akan memunculkan kegiatan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli antara yang punya hewan dan yang membutuhkan hewan. Itu menjadi kegiatan usaha. Iya, ada transaksi. Yang kedua, pada masa ini tentu karena permintaan rata-rata lebih besar, itu biasanya harga melonjak. Berarti bagi petani khususnya yang punya sapi, punya kerbau, punya domba, punya kambing akan merasakan bagaimana untung kali ini lebih besar daripada untung biasanya. Oke. Selain itu juga memang berdampak kepada transportasi. Gimana tuh Pak maksudnya berdampak? Iya, kambing, domba pindah dari desa ke kota. Oke. Bisa baru itu. Iya, betul ya Pak ya. Iya. Selain itu juga mungkin kita kurang memikirkan ketika kulit dari masing-masing hewan itu ada juga yang memanfaatkan. Karena bayangkan kalau misalnya kulit-kulit dari hewan sapi, kerbau, kambing, domba tidak kita manfaatkan akan menjadi apa? Iya, betul. Sebagian orang yang kurang paham itu kan biasa dia buang, kan tidak manfaat. Iya. Kalau misalnya kebiasaan itu terjadi, bayangkan bagaimana rasanya bau busuk menyengat di mana-mana pada momen Idul Kurban. Iya Pak, betul. Oke, tapi Bapak kan bukannya kulit itu gak boleh diperjualbelikan kulit itu tuh? Ada memang pendapat para ulama seperti itu, tetapi kenyataan sekarang karena rata-rata daging hewan yang hanya dimanfaatkan, sedangkan kulitnya itu rata-rata dibuang, daripada dibuang, lebih baik diuangkan. Iya. Karena ada orang yang bisa membutuhkan, yang bisa memanfaatkan, kan begitu. Oke. Nah, sehingga fatwa itu sekarang berubah. Boleh kulit dari hewan kurban, baik kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing, kulit domba, diperjualbelikan, tetapi untuk dibagikan. Bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk dibagikan. Sama aja kan, kalau daging yang dibagikan daging,
Kalau kulit sekarang yang dibagikan dalam bentuk uang, kan sama aja. Iya. Nah itu dibolehkan. Oke. Jadi kayak Kenapa gitu ya. dibolehkan? Karena ternyata ada pengusaha yang bisa memanfaatkan Kulit itu. Iya, jadi kita itu bersyukur kepada para pengusaha penyama kulit. Iya. Karena mereka-mereka inilah yang bisa memanfaatkan kulit yang tadinya menjadi sumber bau ya. Sekarang menjadi sumber kegiatan usaha. Kan begitu, ada yang mencari, ada yang menjual, ada yang memanfaatkan, kan begitu. Iya. Oh gitu ya. Oke, pantas sampai kemarin tuh Pak di grup WhatsApp Lisna rame banget tuh yang yang punya kulit boleh dia dikaabikeun ditawiskeun. Oh ternyata kayak gitu ya. Oke, tapi ngobrolin hal itu Pak, Bapak nih Pak sebagai salah satu pengusaha di bidang kulit juga nih Pak, kemarin nih Pak pas Idul Adha nih, dampaknya atau mungkin persiapannya ke Bapak, ke perusahaan, ke industri kulit itu kerasa nggak sih Pak? Jadi gimana gitu? Ya pasti dong, karena para pengusaha sudah memprediksi hewan kurban yang disembelih itu hewan kurban pilihan. Oke. Besar, sehat. Dengan demikian hewan tersebut berkualitas. Oke. Kalau berkualitas, tentu kulitnya pun akan berkualitas. Iya. Satu itu. Yang kedua, hewan kurban yang disembelih itu kan jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak ya. Jadi stok kulit pada Idul Kurban ini tentu akan melimpah. Kan peluang. Iya. Yang ketiga, ini sebagai harapan dari para pengusaha kulit. Ketika stok melimpah, kemudian stoknya itu berkualitas, tentu ini akan menjadi daya tarik bagi pengusaha penyama kulit. Iya. Sehingga mereka pada saat ini akan membeli dalam jumlah yang cukup besar. Oke. Jadi kalkulasinya begini, industri-industri ini akan dengan sekuat tenaga untuk memanfaatkan jumlah kulit yang banyak. Berapa juta masyarakat kita? Iya. Berapa juta masyarakat muslim kita? Berapa juta masyarakat muslim yang mampu? Tentu ini menjadi bahan pertimbangan bagi para pengusaha penyama. Iya. Momen ini tidak boleh kita lewatkan. Sekalipun katanya momen ini merupakan momen ketika uang sedang susah. Oke. Ketika harga-harga benar-benar sangat melonjak. Tetapi jangan lengah. Karena sebentar lagi stok kulit itu mulai berkurang. Bulan-bulan setelah bulan Idul Adha, biasanya kan penyembelihan kulit seperti biasa kurang. Jadi untuk menutupi kekurangan justru pada saat inilah silahkan beli kulit dalam jumlah yang besar dengan cara bagaimanapun. Jangan ada dalih misalnya kulit itu tidak bisa kita manfaatkan. Tetapi ingat ya kepada teman-teman pengusaha, ketika kita melakukan transaksi jual beli pada masa momen Idul Adha, tidak boleh emosi, tidak boleh panik, mentang-mentang kulit banyak, mentang-mentang kulit berkualitas, kemudian membeli dengan harga mungkin yang menurut kita itu tidak terlalu pantas ya. Sebaiknya harga itu ya harga normal aja, atau mungkin kita turunkan karena apa, jumlahnya banyak. Jangan panik. Jadi kita harus bisa membuat kalkulasi. Berapa banyak kulit yang tersedia, berapa kebutuhan untuk industri. Tapi kalau misalnya kita bicara sekarang, rata-rata industri kan sedang melemah. Tapi bagi orang yang pintar, walaupun industri sedang melemah, tetap kulit itu merupakan resource bahan baku yang kita butuhkan. Sekarang melemah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan akan menguat. Apa yang terjadi?
kita di situ punya peluang untuk meningkatkan keuntungan. Oh, oke. Kan begitu. Oke. Jadi meskipun dalam momen yang bagus kulit banyak, tapi itu tetap harus dalam perhitungan dan kalkulasi tetap ya Pak ya. Betul. Jadi intinya kita tidak boleh emosi, tidak boleh panik, tetap harus tenang. Jangan main sikut-sikutan. Harga sudah kita sepakati, ternyata ketika di pasar harga itu bervariasi. Iya betul. Oke. Tapi Pak, selain industri kulit nih Pak, produk atau layanan apa sih Pak yang biasanya pas Idul Adha juga tuh apa istilahnya mungkin meningkat atau menurunnya permintaan gitu Pak? Kalau permintaan ya tentu misalnya yang biasa orang berjualan daging. Iya. Akan menurun. Kenapa? Iya. Karena suplai dari kurbani itu kan banyak. Iya, karena jadi masyarakat memanfaatkan. Banyak daging kurban untuk gitu ya. Sementara menunda membeli daging. Iya, oke. Coba perhatikan. Warung-warung sate mungkin tutup. Okay. Orang-orang yang berjualan daging juga mungkin mengurangi. Lihat aja. 3 hari. Iya. 4 hari ke depan ya nggak tahu lagi. Iya betul Kembali Pak. Betul. Sampai ada yang protes loh Pak di sosial media tuh, di aplikasi sebelah di TokTok. Ada yang bikin video katanya buat Mang Sate ya tolong kalau Idul Adha itu tetap jualan karena saya di sini merantau jadi gak kebagian daging gitu. Itu berarti emang si Mang Sate itu dia meliburkan diri karena dia tahu ya Pak ya mungkin orang-orang sekarang sedang punya gitu. Oke. Jadi pada momen Idul Adha atau Idul Kurban banyak pelaku usaha karbitan artinya bermunculan. Tetapi tidak lama kemudian berhenti lagi. Nggak apa-apa. Jadi kita harus menjadikan ini merupakan momen untuk melatih diri sebagai pengusaha. Kenapa? Kan ada transaksi antara pembeli dan penjual itu. Walaupun misalnya dia belum punya pengalaman, tapi paling tidak dengan semangat untuk menjadi pengusaha, kemudian dia belajar pada momen ini, saya pikir bagus juga. Oke. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha penyama karena mereka inilah yang mampu memanfaatkan yang dulu mungkin dianggap limbah, tapi sekarang menjadi salah satu sumber bahan baku yang sangat bernilai. Iya. Oke. Nah Pak, berarti Pak menurut Bapak sendiri nih, kalau untuk istilahnya pedagang atau dalam bidang lain gitu, pelaku usaha dalam bidang lain saat menghadapi di Idul Adha seperti kemarin itu harus punya strategi lain gak sih Pak? Strategi mungkin itu untuk pemasaran lah atau untuk mempertahankan produknya lah, itu harus ada gak sih Pak? Iya, pastilah. Kalau pada momen Idul Adha kan yang jualan plastik itu akan over demand ya. Kemudian apa lagi? Kresek over demand. Kemudian transportasi juga bisa mengalami peningkatan. So, misalnya begini, kenapa barusan terjadi kemacetan di mana-mana? Iya. Karena orang mulai mudik. Balik lagi kan, balik lagi gitu. Dari mudik balik lagi gitu. Iya. Berarti mungkin Pak kalau contohnya kayak yang barusan Bapak bilang kayak mungkin apa sih pelaku usaha yang pedagang plastik atau yang lainnya, berarti itu apakah strateginya tuh dengan sebelumnya menyetok plastik lebih banyak atau gimana? Wah, dia pasti sudah memiliki estimasi karena dia sudah punya banyak pengalaman. Akan menyediakan plastik untuk ukuran sekian kilo berapa banyak, sekian kilo berapa banyak tentu. Ya, tentu. Dan ini efeknya besar ya, hampir sama dengan Idul Fitri. Untuk transportasi juga pasti meningkat. Kemudian juga permintaan BBM pun meningkat. Iya. Pokoknya berdampak lah. Oke. Kalau yang Bapak rasakan sendiri setiap tahun itu emang Bapak pribadi nih ya Pak, untuk usaha Bapak pribadi setiap tahun memang seperti itu Pak? Atau beda-beda gitu? Iya, pasti ada beberapa perubahan. Ketika tahun-tahun sebelumnya permintaan para industri penyamakan masih stabil, pada masa Idul Adha tentu akan semakin ramai. Banyak pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli.
Tetapi ketika sekarang permintaan industri penyamakan mengalami penurunan, mungkin saja dia akan melakukan pengereman karena ya tergantung dari struktur keuangan dia. Tetapi bagi orang yang cerdas, pada masa ketika banyak pengusaha tidak membeli, pada saat inilah dia harus membeli, menampung dalam jumlah yang sangat besar. Karena kulit ini datangnya cuma 1 tahun sekali dan belum tentu sama seperti ini. Iya. Beli sebanyak mungkin. Karena setelah Idul Adha kulit kembali berkurang. Kemudian kalau misalnya ternyata pasar positif bergerak, dia untung besar. Iya. Jadi ayeuna mah tergantung anu gaduh artos. Tergantung anu gaduh artos seueur Pak. Iya. Ketika banyak pengusaha melakukan pengereman terhadap pembelian kulit, justru yang lain memanfaatkan lain. Saya akan tampung semuanya karena sekarang harganya bisa turun. Turunkan harganya karena pesaing sedikit. Begitu tuh. Tapi tetap tidak boleh panik dan emosi. Iya, harus dalam perhitungan dan kalkulasi tetap. Iya, Aduh, menarik sekali ya. Yang nu gaduh artos seueur, karena meskipun punya pemikiran atau strategi yang bagus seperti itu, kalau artosnya tidak ada tetap gak bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa, gimana dia tuh Pak? Menggunakan pinjaman. Aduh. Kemungkinan. Jadi kalau menurut saya menggunakan dana pinjaman itu sangat efektif ketika pesaing-pesaing kita sekarang sudah melemah. Kalau misalnya kita membiarkan, sayang. Biasanya kan kesempatan ini tidak datang berkali-kali. Ini kulit murah, kenapa? Karena pembeli sekarang berkurang. Kemudian juga yang motong tetap stabil. Pembeli kurang, yang memotong stabil, berarti di sini ada supply yang berlebihan. Kalau supply berlebihan, tentu harga bisa kita tekan. Nah, inilah saatnya nabung. Saatnya kita memanfaatkan ya Pak situasi. Iya, kepada teman-teman pengusaha, khususnya industri penyamakan kulit, sekarang saatnya kalian membeli kulit dalam jumlah yang besar, tetapi tentu tidak boleh panik dan emosi. Iya. Supaya barang itu kita dapatkan dengan harga yang normal. Barang itu kita dapatkan dengan kualitas yang tinggi. Nah, ini strategi untuk menghadapi kelangkaan kulit pada masa-masa yang akan datang. Jadi kami di Gupayan, silakan yuk kita beli semuanya sekarang. Oke, terakhir nih Pak. Jadi boleh gak sekali lagi nih Bapak sampaikan gitu, menurut Bapak sendiri apa itu makna Idul Adha dalam konteks ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat? Kalau menurut saya makna Idul Adha itu jelas, satu, kalau kita lihat dari sisi agama, merupakan peristiwa sejarah dan bersejarah buat kita. Sejarah itu punya makna besar buat masyarakat kita, khususnya orang Islam, karena kita itu harus berani berkorban untuk kepentingan banyak orang. Satu. Yang kedua, sejarah pengorbanan ini berdampak kepada nilai ekonomi kehidupan masyarakat secara luas, bukan hanya tukang kulit. Kan banyak usaha-usaha yang bisa bergerak karena tukang kulit itu manusia, kebutuhan manusia khususnya tukang kulit tentu akan meningkat, transportasi meningkat. Terus apa lagi? Belanja barang-barang lain sebagai bahan pendukung dari proses penyamakan meningkat. Sekarang harga kimia meningkat. Karena orang kimia tahu permintaan terhadap barang-barang khususnya untuk pengawetan bahan baku kulit akan melonjak sehingga naik. Karena alasan bahan baku kurang atau bahan baku sulit kita dapatkan. Itu hanya alasan-alasan. Intinya mereka ingin memanfaatkan kondisi ini sehingga harga jual meningkat. Nah, kita juga tetap harus waspada. Makanya sebelum Idul Adha tentu kita harus prepare. Menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan sehingga pada saat Idul Adha kita sudah siap. Tidak usah mengeluarkan biaya tambahan. Kan begitu. Yang kedua, membeli kulit dalam jumlah yang banyak.
karena berkualitas dan juga murah. Pesaing tidak ada. Kita sekarang bisa tersenyum. Harusnya begitu kan? Iya. Oke, bisa tersenyum. Apalagi pas nanti sudah dijual dan mendapatkan untung ya Pak? Iya. Oke, itu dia Sobat UMKM pembahasan kita hari ini. Bapak terima kasih loh Pak. Ya, sudah sama-sama. sharing hari ini. Bapak ada lagi yang mau disampaikan sebelum listener tutup? Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan ternyata peluang itu selalu dekat bersama kita. Karena itu kita tidak boleh lengah untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kenapa? Peluang itu susah datang berkali-kali. Betul. Contohnya dalam momen Idul Adha itu ya Pak ya. Oke, Bapak terima kasih Bapak. Sehat-sehat Pak ya. Kita kembali lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru. Oke, buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Ya, alhamdulillah seru sekali dan banyak manfaat yang dapat kita ambil. Jangan lupa untuk subscribe Elko Entrepreneurship ya, dan aktifin tombol loncengnya jangan sampai ketinggalan video baru. Terus juga komen di bawah yang punya pertanyaan terkait bisnisnya, nanti bakal Lisna bantu pertanyakan ke Bapak. Jangan lupa juga untuk like video ini, terus juga share video ini ke semua sosial media kalian. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.